Selamat malam tutor dan teman-teman mahasiswa. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Saya Vialidila Rozati Tahilu dengan NIM 0532535529. Jadi tugas 3 itu memberikan perintah untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu Anda diharapkan dapat melakukan instalasi XAMPP, selanjutnya membuat database dengan nama database pendidikan dan tabel adalah mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut buatlah struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Jadi kita disuruh untuk membuat suatu tampilan database menggunakan PHP MySQL dengan nama database-nya itu pendidikan. Tabelnya itu nama tabelnya mahasiswa. Jadi yang kita gunakan ini utamanya menggunakan XAMPP. Nanti dari database pendidikan ini, tabel mahasiswanya itu nanti saya akan buat ada nama NIM, nama, fakultas, prodi, kota. Jadi ya seperti itu, ada 5 ya. Menggunakan perintah add, edit, dan delete. Nanti jadi bisa nambahin database-nya, terus diedit juga bisa, terus di delete juga bisa, seperti itu. Jadi langsung aja. Sebelumnya saya udah install XAMPP dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki XAMPP, harap diinstal dulu. Ini saya sudah install dan saya sudah jalankan Apache-nya ini. Ini keadaannya stop, berarti udah jalan ya kalau hijau seperti ini. MySQL-nya juga udah jalan juga. Jadi ketika sudah jalan seperti ini, kita tinggal panggil aja nih kayak gini. Localhost php myadmin. Nah, akan tampil seperti ini. Ini saya udah bikin database pendidikan ya. Ini udah ada sebelumnya, jadi saya udah bikin nama database-nya pendidikan. Jadi kalau kita pengen nambahin, tinggal create ini aja. Tulis di sini nama database-nya sama jenisnya, baru kita create. Nah, ini udah saya buat pendidikan database-nya dengan nama tabelnya tabel mahasiswa ya. Di sini udah tampil, bisa kita lihat. Nah, ini kolomnya bisa kita buka. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini ya, kalau kita lihat di strukturnya, nah ini udah NIM-nya itu menggunakan tipe datanya integer sebanyak paling banyak 20 ya, 20 karakter. Ini nama menggunakan tipe datanya varchar, fakultas varchar, prodi varchar, kota varchar, ID-nya itu integer. Nah, ini ID-nya itu kita jadikan primary. Jadi nanti terkoneksinya si database ini sama web nanti, tampilan website nanti, itu primary key-nya itu di ID nanti, seperti itu. Jadi setelah kita bikin si database ini dengan tabelnya, dengan nama tabel mahasiswa ini, baru kita bikin script-nya ya. Dari di XAMPP ini saya simpan ininya. Jadi yang kita akan rubah itu kalau di XAMPP buat tampilan website itu di htdocs ya. Jadi di htdocs ini saya bikin lagi khusus halaman websitenya tuh namanya pendidikan. Nanti kita panggil. Nah, ini ada 4 jenis program yang dibikin menggunakan PHP, terus ada JavaScript-nya, terus ada ini utamanya indeksnya, ini action ini buat koneksi ya antara si website dan si database. Nah, ini juga buat mempercantik tampilan tuh menggunakan style CSS. Seperti itu. Kode programnya seperti ini. Ini yang pertama indeks HTML. Indeks HTML itu ya buat tampilan awalnya ya. Di situ ada data pendidikan, di situ
ntar terkoneksi dengan NIM, nama, fakultas, prodi, kota, edit, delete seperti itu. Di sini ada action itu yang menghubungkan si database-nya ya, seperti itu. Ini database-nya database pendidikan, kita koneksikan dengan si action ini ya. Action ini nih, ini database nih, di BNM-nya pendidikan. Jadi si action PHP ini fungsinya buat mengkoneksikan tampilan si indeks PHP ini dengan database di MySQL itu. Database-nya kan tadi kita udah buat namanya pendidikan. Terus dengan tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa nanti dipanggil ya. Seperti itu. Ini select from mahasiswa. Jadi dari si database pendidikan ini menampilkan tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, ntar di mana nanti data-data yang akan diupdate ini NIM, nama, fakultas, prodi, kota yang akan diproses ini nanti di tabel seperti itu. Nah ini JavaScript-nya nih untuk tampilan dari aplikasinya ini. Jadi untuk insert, jadi fungsi-fungsinya ini ada di aplikasi yang ini, apps JavaScript-nya ya, .js ini. Jadi fungsi insert, fungsi add, nanti fungsi update, fungsi delete, seperti itu. Itu diproses di app JS ini. Nah ini stylenya. Style itu hanya style CSS ini buat tampilannya aja, mempercantik tampilan. Jadi untuk ini ngedit marginnya, background colornya, tampilan tabelnya seperti apa, seperti itu diproses dengan style.css ini. Jadi di dalam folder pendidikan ini Sampipi ada 4 program ini. Setelah itu, setelah kita buat seperti itu, kita tinggal panggil aja sebenarnya di sini. Caranya ya ini localhost. Ini kan pastikan Sampipi Apache sama MySQL-nya udah jalan ya. Sehingga ketika kita panggil localhost-nya seperti ini, localhost tapi bukan ke PHP MyAdmin tapi ke database pendidikan ini. Website pendidikan yang udah kita simpen tadi di localhost di htdoc tadi. Jadi ketika kita main, nah tampilannya sudah bisa ya. Ini tugas 3 saya kasih judul PHP MySQL seperti itu. Ini menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Vue.js juga ya. Ya terutama tadi di tampilan apps.js ini menggunakan fungsi Vue.js. Jadi seperti itu. Ini langsung aja kita praktekkan, kita tambahkan ke database pendidikan tabel mahasiswa ini. Ini ya. Ini NIM saya 29.032.53529. Oke. Nama saya, fakultas saya, prodi saya, sistem informasi. Saya dari UPBJ Kota Bogor seperti itu. Nah ini kita akan pastikan fungsi insert ini jalan ya. Ada data, ada perintah sini, data terinsert. Oke, udah masuk ya datanya. Berarti perintah-perintah yang tadi sudah kita jalankan dengan Vue.js itu di apps-nya JavaScript itu udah jalan nih di sini. Dan kita udah tinggal ngejalanin perintah yang ada di apps.js ini terkoneksi dengan PHP MySQL. Ini ada editnya, kita bisa edit. Kalau mau kita rubah, kalau ada perubahan ya udah update gitu. Kalau mau delete juga bisa, tinggal delete aja. Nah dia langsung ada tampilan are you sure to remove this data. Jadi apakah kamu benar-benar pengen hapus? Jadi dia nggak langsung delete ya, dia ngasih peringatan dulu. Kalau oke, itu data akan terhapus. Gitu. Jadi sekian penjelasan saya mengenai tugas 3 dari
Ini tugas 3 ya. Tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web MSIM 4309 seperti itu. Jadi tutor, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, bisa belajar banyak dari modul-modul yang sudah saya pelajari seperti itu. Ini tampilannya juga udah saya capture di tugas. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tutor. Saya Viali Dela Rozati Tahelu dengan NIM 0532535529. Mohon pamit dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.